Oke teman-teman, pada kali ini saya Alarikama Pralif dengan NIM B1C024042 Biologi Terapan B akan menjelaskan tentang acara 4 mikrobiologi, yaitu praktikum faktor suhu dan lingkungan. Suhu dan pH merupakan dua faktor lingkungan utama yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan serta aktivitas metabolisme bakteri. Setiap mikroorganisme memiliki kisaran standar suhu minimal dan maksimal untuk mendukung kehidupannya. Jadi ada beberapa tahapan teman-teman, yaitu tahapan suhu minimal, tahapan suhu stabil, dan tahapan suhu maksimal. Metabolisme berlangsung efisien dan laju pertumbuhan mencapai ke titik maksimal. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein serta kerusakan membran sel. Sedangkan jika suhu berlangsung lebih rendah atau di bawah titik kenyamanan dari sebuah mikroorganisme, akan memperlambat metabolisme dan menghambat pembelahan sel berdasarkan kisaran suhu hidupnya. Pada praktikum kali ini, kami mendapatkan pH 3 pada foto Durham di sebelah kiri. Pada hasil mikroba sebelah foto kiri yang berarti bakteri tidak tumbuh karena berada di dalam titik pH terendah. Sedangkan pada foto kanan didapatkan pH 10. Hal ini berarti bakteri susah dan tidak dapat tumbuh dan berkembang karena berada di lingkungan dengan pH yang tinggi. Dan pada foto di sebelah kanan didapatkan pH 7 pada sisi 3, yang berarti pH dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena berada di lingkungan stabil dan berada di tempat pertumbuhan mikroba yang tepat. Oke, berikutnya ada faktor suhu. Suhu juga merupakan salah satu faktor penting lingkungan dalam mempengaruhi sebuah mikroorganisme. Pada suhu rendah sekitar 4 derajat Celcius, aktivitas enzim bakteri memperlambat sehingga proses metabolisme tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini hanya mendukung bakteri dengan jenis psikofilik. Sedangkan bakteri mesofilik seperti Escherichia coli yang kita bahas saat ini tidak dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Oleh karena itu, pada tabung Durham di sebelah kiri tidak terlihat adanya pembentukan gas atau gelembung. Sebaliknya, sedangkan pada tabung Durham sebelah kanan pada suhu tinggi yaitu 50 derajat Celcius, hanya bakteri termofilik yang mampu bertahan. Bakteri mesofilik maupun psikofilik tidak dapat tumbuh karena suhu ini menyebabkan denaturasi protein dan kerusakan membran sel. Akibatnya, tabung Durham juga tetap negatif dan tidak menunjukkan adanya aktivitas pertumbuhan bakteri. Oke, selanjutnya kita beralih ke faktor kadar garam. Pada konsentrasi garam di sebelah kiri ditemukan garam sebanyak 3%. Sebagian besar garam yang tumbuh di 3% adalah bakteri non-halofilik yang masih dapat mentoleransi. Sementara bakteri halotoleran mampu tumbuh lebih baik, namun pada suhu 4 derajat Celcius menjadi faktor pembatas dari pertumbuhan bakteri sehingga pertumbuhan tidak berjalan dengan maksimal. Pada konsentrasi garam 7%, tekanan osmotik yang tinggi menghambat pertumbuhan sebagian besar bakteri. Kondisi ini hanya sesuai untuk bakteri halofilik atau halotoleran yang kuat. Namun, bila yang diuji adalah bakteri mesofilik non-halofilik seperti E. coli, maka tidak terjadi pertumbuhan dan tidak ada gas yang dihasilkan oleh tabung Durham. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan fisiologis bakteri dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbuhannya. Semisal pada suhu rendah tadi, aktivitas enzim bakteri akan melambat. Sedangkan pada suhu yang tinggi juga, bakteri juga tidak akan nyaman untuk berkembang biak karena adanya tekanan suhu yang tinggi dan kadar garam meningkatkan tekanan osmotik, sehingga hanya mikroorganisme tertentu dengan sifat halotoleran atau halofilik yang mampu bertahan.